berkatnya melimpah, oh haleluya, haleluya. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, kami boleh duduk di bawah kaki-Mu untuk Tuhan menikmati kebesaran-Mu, pemeliharaan Tuhan sepanjang hari yang sudah kami lewati, bahwa tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong. Engkau memberkati lewat Tuhan ibadah pada pagi hari ini, memberkati seluruh umat-Mu, baik yang ada di rumah, dimanapun mereka ada. Tuhan, lawatan Allah yang besar ada di tengah-tengah rumah tangga mereka. Kalau Allah ada di dalam rumah tangga mereka, kami percaya ada sebuah kehidupan, ada sebuah Tuhan, pengharapan di dalam setiap hidup rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa, urapi firman-Mu pagi hari ini, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama, saudara menikmati kebenaran firman Tuhan. Karena sepanjang hari yang sudah kita lewati, ada banyak hal, saudara, yang saudara mungkin kita tidak pernah bisa mengerti apa yang harus kita buat, dan apa yang harus kita lakukan, dan apa yang harus saudara kita mau. Tetapi pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Allah. Kalau firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang tetap semangat di tengah kesulitan. Ada banyak orang di tengah kesulitan, mereka mulai mengeluh, dan tidak sedikit yang putus asa, tidak sedikit mereka mulai berkata, saudara, Tuhan tidak lagi sayang. Bukan Tuhan tidak lagi sayang, Tuhan tetap sayang. Amin. Tuhan tetap memperhatikan. Tapi bagaimana dengan kehidupan orang-orang yang saudara beriman betul-betul kepada Allah sebelum kesulitan ini terjadi? Maka saudara, mereka akan tetap setia. Dan saya mendengar, saya dapat melihat orang-orang yang begitu setia kepada Tuhan di tengah kesulitan yang terjadi. Tidak ada satu orang pun yang telepon saya. Tetapi orang-orang, saudara, yang notabene mereka ikut Tuhan setengah-setengah, justru mereka ini banyak telepon dan banyak mereka mengeluh. Bukankah saudara, mungkin saya berkata, ekonomi mereka lebih baik daripada yang lain. Tetapi mereka mengeluh, kenapa? Sebab saat goncangan itu terjadi, mereka tidak ada Tuhan di dalam hidupnya. Nah, kita mau belajar pagi hari ini, tetap semangat di tengah kesulitan. Amin. Mari kita mau lihat di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-14. Amsal 18 ayat 14. Bunyi firman Allah demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Firman Allah berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang mempunyai semangat, artinya saudara-saudara, sebelum penderitaan itu terjadi, bukan berarti orang itu lemah. Dia sudah punya semangat. Begitu menghadapi penderitaan, begitu menghadapi kesulitan, dia tetap semangat. Amsal Sulaiman ini menyampaikan, orang-orang yang punya semangat adalah orang-orang yang berani menanggung di dalam setiap kesulitan. Bagaimanakah saudara-saudara orang yang beriman kepada Allah,
di tengah kesulitan yang terjadi. Apakah saudara dia mengeluh? Apakah dia mulai mengomel? Apakah dia mulai bersungut-sungut? Mulai menyalahkan satu dengan yang lain? Orang yang bersemangat tidak pernah melihat saudara keadaan dan menyalahkan satu dengan yang lain. Tetapi dia tetap berharap, dia tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Amin. Saudara, penderitaan itu boleh dialami dan setiap orang mengalaminya. Tetapi Tuhan katakan, orang yang semangat tetap bersukacita. Amin. Saudara, bersemangat dalam hal apa? Mari saya mau ajak orang yang bersemangat di tengah kesulitan. Bukan hanya dia masih kuat, dia semangat. Tetapi saat dia lemah, fisik mulai lemah, usia mulai bertambah, dia tetap semangat. Mari kita akan melihat di dalam Yosua pasal 14. Kitab Yosua pasal 14. Yosua pasal 14. Ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Saya akan baca bunyi firman Allah demikian. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dan dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Ini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu, bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-11 di situ dikatakan, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Apa yang dikatakan oleh Kaleb kepada Yosua? Dia berkata, 40 tahun yang lalu
Tuhan menyuruh aku untuk menjadi pengintai bersama dengan kamu. Dan kita ada 12 pengintai. Tapi apa yang dikatakan oleh Kaleb kepada Yosua? Dia berkata, pada waktu ini aku masih sama kuat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kaleb berkata, oh 40 tahun yang lalu aku kuat. Tapi sekarang aku sudah tidak. Tapi Alkitab berkata, Yosua mendengar apa yang dikatakan oleh Kaleb 40 tahun yang lalu dan 85 tahun sekarang ini. 45 tahun kita melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan dia berkata, aku masih sama seperti yang dulu. Dia tetap semangat di tengah kesulitan. Sekalipun usianya sudah 85 tahun. Usianya sudah menjelang, dikatakan, saudara, sudah tua. Tetapi dia punya semangat. Dia punya saudara-saudara passion. Dia punya saudara-saudara harapan-harapan. Bahwa Tuhan 40 tahun yang lalu menyertai. Dan sekarang pun Tuhan juga menyertainya. Saudara, semangat di tengah kesulitan ini harus ada di dalam setiap kehidupan kita. Ada banyak orang bercerita tentang masa lalu, tetapi saat ini orang tidak lagi bercerita seperti masa lalu. Karena apa? Karena usia, karena apa? Kesulitan, karena apa? Keadaan. Tapi Kaleb saudara, berbicara kepada kita pagi hari ini. Dia berkata, sekarang waktu ini, pada waktu ini, aku tetap sama. Amin. Saudara, ada banyak orang bercerita masa lalu. Oh, dulu aku begini, bla 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 bla. Tapi sekarang sudah tidak lagi terdengar, saudara, passionnya. Sudah tidak lagi mendengar semangatnya. Tapi Kaleb berkata, aku tetap sama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bilangan saudara mengajar, mengingatkan kepada kita, apa rahasia daripada Kaleb ini? Sehingga dia tetap semangat di tengah kesulitan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua menghadapi sebuah kesulitan. Kita semua orang menghadapi masa-masa kesulitan. Tetapi kesulitan bukan sebuah saudara-saudara akhir daripada sebuah kehidupan. Kesulitan itu memacu setiap kehidupan kita. Apakah semangat kita kepada Tuhan masih sama? Kalau kita masih sama, kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Amin. Saudara, jangan kita seperti Kleopas. Begitu Yesus mati, dia sudah tidak lagi mendengar. Saudara, harapannya kosong, dia kembali ke rumahnya. Dan dia berkata, saudara, dengan putus asa. Tetapi kehadiran Tuhan di tengah rumah tangga mereka justru memberikan semangat yang baru. Kalau di tengah kesulitan yang kita alami, kalau kita mengundang Tuhan hadir di dalam hidup kita, kita percaya Tuhan selalu ada di dalam segala keadaan. Tuhan selalu hadir di dalam setiap keadaan. Kalau saudara melihat di dalam Bilangan 13 ayat 23, mari salah seorang. Bilangan 13 ayat 23. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dibawa oleh Kaleb dan Yosua ini? Dia membawa hasil daripada pengintaian itu. Berbeda dengan 10 orang yang mengintai, tetapi mereka tidak melihat penyertaan Tuhan. Saudara, mereka tidak mengerti bahwa apa, saudara, yang mereka kerjakan adalah sebuah, saudara-saudara, pendelegasian. Tuhan menyuruh mereka bukan untuk membawa kabar yang menakutkan. Tuhan menyuruh mereka untuk membawa kabar baik.
bahwa Allah adalah Allah yang besar, Allah yang sudah memilih mereka, adalah Allah yang menyertainya. Tetapi 10 pengintai tidak menyadari bahwa Allah ada dan menyertai hidup mereka. Itu sebabnya saudara, tidak ada kabar yang baik yang dia bawa. Tidak ada satu kata-kata yang baik yang keluar dari mulut mereka. Tetapi sungut-sungut dan hanya saudara-saudara kekecewaan. Sebab apa? Sebab mereka tidak mengandalkan Tuhan. Tapi berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Dia mengandalkan Tuhan, dia berkata, 40 tahun yang lalu Tuhan suruh Musa untuk berbicara kepada kita, mewakili suku kita. Dan dia berkata, dia pergi dan dia percaya Allah Immanuel, Allah yang menyertai langkah-langkah hidupnya. Dan itu sebabnya saudara, apa rahasianya? Sehingga dia berkata, kekuatanku tetap sama. Kekuatanku tidak berubah. Sebab apa? Sebab dia punya, saudara, punya iman yang luar biasa. Yosua 14 ayat 8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Saudara, yang pertama, mengapa Kaleb ini tetap semangat di tengah kesulitan? Sebab yang pertama dia katakan, taat pada Tuhan dengan sepenuh hati. Oh saudara yang dikasihi oleh Tuhan, taat ini penting. Saat saudara Yosua Kaleb dipilih oleh Tuhan, dia taat. Apakah saudara hanya pada saat itu dia taat saja? Tidak. Ketaatannya saudara 40 tahun yang lalu dan sekarang sudah 85 tahun, dia tetap taat. Dia tetap sepenuh hati menghargai Tuhan. Tuhan adalah segala-galanya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, Alkitab berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Apakah kita merasa, saudara, bangga bahwa kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan? Dari sekian juta manusia, dari sekian, saudara, banyak manusia di muka bumi ini, apakah kita bangga sehingga kita berkata, terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih aku menjadi umatmu, menjadi milik kesayanganmu, menjadi biji matamu. Saudara, kalau kita menyadari hal demikian, maka kita akan merasa, saudara, hidup ini adalah indah karena Tuhan ada di dalam hidup kita dan kita dipilih oleh Tuhan. Saudara, taat dengan sepenuh hati. Ini yang pertama dalam kehidupan Kaleb. Orang yang taat tidak pernah terpengaruh dengan keadaan, dengan situasi, dengan saudara-saudara gejolak yang terjadi di muka bumi ini. Semua orang mengeluh, semua orang berkata, apa yang harus dibuat? Tapi Yosua, Kaleb berkata, kekuatanku tetap sama. Amin. Saudara, hujan atau tidak hujan, di tengah kesulitan, baik saudara pandemik corona ini, kita tetap berkata, Tuhan selalu menyertai aku. Dengan sepenuh hati kita berkata, jangan kita berbicara tentang hal-hal yang negatif. Kita berbicara seperti Kaleb katakan, dia bahwa Allah itu adalah Allah yang menyertai perjalanannya. Hidup saudara disertai oleh Tuhan. Beritakan kabar baik kepada semua orang, karena engkau memiliki Allah yang luar biasa. Amin. Banyak orang berbicara, aduh sulit dan sulit dan sulit. Memang kita sulit, tapi bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Amin. Saudara, kita tetap bersuka cita. Burung di udara Tuhan pelihara. Hidup saudara lebih daripada burung di udara. Amin.
hidup saudara selalu disertai. Kita harus saudara taat dengan sepenuh hati. Dan yang kedua, saudara, ayat yang ke-9 di situ dikatakan, pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Saudara, yang kedua, Kaleb ini percaya janji Tuhan pasti digenapi. Amin. Saudara, yang kedua Kaleb berkata, oh aku percaya janji Tuhan itu pasti digenapi. Setiap tempat yang diinjak oleh kakimu, Tuhan katakan Allah akan berikan. Allah akan memperluas daerahmu. Dan di dalam Bilangan, saudara, pasal 14 ayat 24, mari. Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan bawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Haleluya. Kaleb ini memiliki apa saudara? Jiwa yang lain. Jiwanya apa saudara? Oh, jiwanya ini jiwa yang tulus. Tidak ada keraguan. Orang boleh ragu, tapi Tuhan katakan, hambaku Kaleb ini jiwanya lain. Dia pegang janji, dia percaya bahwa Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Dia Alfa dan Omega. Janjinya tidak pernah berubah. Saudara, jiwanya lain. Tidak ada sebuah keraguan di dalam hidupnya. Tidak terpengaruh dengan keadaan yang terjadi. Kesulitan boleh ada di mana-mana. Tapi dia berkata, janjimu seperti fajar yang tidak pernah terlambat. Amin. Saudara, Tuhan pelihara hidup Bapak Ibu Saudara. Tuhan pelihara saudara. Tuhan perhatikan saudara. Karena apa? Janjinya tidak pernah berubah. Amin. Oh, tidak ada sebuah keraguan. Tidak goyah dengan keadaan yang terjadi. Saudara, dengan sekalipun saudara orang mulai mengeluh, orang mulai bersungut-sungut, orang mulai menyalahkan si A dan si B. Tapi jiwa Kaleb, jiwa yang berbeda. Dia tetap percaya semua dialami semua orang. Mengapa harus bersungut-sungut? Mengapa harus ngomel? Saudara, Kaleb tetap berkata, janji Tuhan selalu ada, memperbaharui setiap pagi. Setiap pagi pujian seringkali berkata, setiap pagi kulihat kasih. Setiap pagi kulihat kuasamu. Setiap pagi kulihat mujizat. Mujizat selalu ada. Mujizat selalu menyertai hidup saudara. Itu sebabnya Kaleb dikatakan percaya dengan janji Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Saudara, pagi hari ini apakah kita mulai mengeluh? Apakah hati kita tetap berkata, Tuhan selalu pelihara. Apa yang engkau jumpai tanganmu, kerjakan itu dengan sepenuh hati. Saudara, berdoa cari Tuhan. Berdoa, saudara-saudara, kalau engkau hadirkan Tuhan di dalam hidupmu, maka di situ ada sebuah kehidupan. Amin. Jiwamu lain, kenapa? Engkau selalu menghadirkan Tuhan di dalam hidupmu. Alkitab berkata, saudara, Lazarus mati. Kenapa? Sebab tidak ada Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi begitu Tuhan hadir, apa yang terjadi? Ada sebuah kehidupan. Kalau jiwa saudara berbeda dengan yang lain, artinya engkau selalu menghadirkan Tuhan di dalam setiap hidupmu. Engkau selalu mengundang Tuhan. Apakah hari ini kita sudah mengundang Tuhan? Apakah hari ini kita berkata, Tuhan, masuklah di dalam rumah tanggaku, masuklah di dalam kehidupanku. Kalau Yesus ada, di situ ada kehidupan. Kaleb berkata, Tuhan menyertai aku. Dimanapun keadaan apapun, Tuhan tetap menyertai aku.
Tuhan menyertai bukan pada saat saudara senang. Tuhan menyertai saudara bukan pada saat saudara bahagia. Di dalam segala keadaan, kalau engkau selalu mengundang Tuhan, Dia selalu menyertai hidupmu. Amin. Saudara, Mazmur berkata, saudara, janji Tuhan adalah janji yang murni. Saudara, janjinya bukan seperti manusia. Hari ini berjanji A, sebentar lagi dia B. Tapi janji Tuhan itu murni. Sungguh-sungguh pasti digenapi. Makanya Kaleb berkata, percaya janji Tuhan pasti digenapi. Dan yang ketiga, kita melihat di dalam ayat yang ke-10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Saudara, usia boleh berubah, tapi yang ketiga dia berkata, aku tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Saudara, andalkan Tuhan di dalam segala hal. Filipi berkata, Paulus sampaikan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, Alkitab berkata, Kaleb berkat sampaikan, tetap mengandalkan Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. 40 tahun yang lalu andalkan Tuhan, 85 tahun saudara usianya, dia berkata, aku tetap mengandalkan Tuhan. Saudara, andalkan Tuhan di dalam segala keadaan. Usiamu boleh berubah, tapi jangan engkau lengah. Jangan engkau bergeser dari kesetiaanmu. Andalkan Tuhan. Kalau engkau selalu mengandalkan Tuhan, Tuhan yang berperang ganti, saudara. Dia yang berjalan di depanmu, dan Dia tahu setiap kebutuhanmu. Hari ini, 3 hal yang saudara-saudara firman Allah ajarkan kepada kita. Taat pada Tuhan dengan sepenuh hati. Percaya kepada janji Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala keadaan. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara yang di rumah? Apakah saudara masih mengandalkan Tuhan? Ataukah engkau sudah mulai mengandalkan hal yang lain? Mari kita kembali. Andalkan Tuhan di dalam segala hal. Pasti Tuhan menolong saudara. Janjinya tidak pernah berubah. Andalkan Tuhan hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan tetap sama. Kuasanya ada, dan kuasanya siap menjamah setiap hidup saudara. Kalau engkau dalam kesulitan, kalau engkau dalam penderitaan, kalau engkau di dalam segala kondisi yang tidak memungkinkan, mulut kita terbatas, langkah kita terbatas, kuasa Tuhan tak terbatas. Amin. Hanya sejauh doa kita berseru kepada Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Kita datang kepada Allah, dan saudara yang di rumah, saudara bisa mengambil perjamuan kudus di gereja untuk saudara-saudara. Karena saudara tidak bisa beribadah, saudara dapat mengambil perjamuan kudus pagi ini di gereja. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.